Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rizky Agung Romdani. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah saya rangkum. Judul jurnalnya adalah The Readiness of Automotive Manufacturing Company on Industrial 4.0 Towards Quality Performance, tahun jurnal 2020, oleh saya sendiri, Rizky Agung Romdani, dan dosen Smart Manufacturing Bapak Henry STMT. Deskripsi jurnal. Judul jurnalnya adalah The Readiness of Automotive Manufacturing Company on Industrial 4.0 Towards Quality Performance, atau dalam bahasa Indonesia adalah kesiapan perusahaan manufaktur otomotif di industri 4.0 menuju kinerja berkualitas. Peneliti jurnal adalah Rosmaini Tasmin, Nurul Syahira Rahman, Ishak Jafar, Nur Aziati Abdul Hamid, Yunus Ngadiman. Tahun jurnal 2020 dengan nama jurnal International Journal of Integrated Engineering, publikasi University Tun Hussein on Malaysia Publisher Office. Status jurnal Q3 dengan link jurnal sebagai berikut. Latar belakang penulisan jurnal, organisasi bisnis seperti perusahaan manufaktur saat ini menghadapi tantangan besar di seluruh dunia karena kemajuan lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini menuju kinerja yang berkualitas. Sebagian besar masalah terkait dengan memastikan perkembangan mereka terhadap visi industri 4.0. Berikut adalah hambatan implementasi industri 4.0, di mana poin paling tingginya adalah kelemahan budaya dan training terhadap kesiapan industri 4.0. Selanjutnya, rumusan dan tujuan penulisan jurnal. Di sini ditetapkan 2 poin rumusan masalah. Poin yang pertama adalah bagaimana tingkat karakteristik perusahaan. Poin yang kedua, bagaimana tingkat kesiapan industri 4.0 bagi perusahaan manufaktur otomotif. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kesiapan industri 4.0 dengan kinerja kualitas? Tujuan penelitian adalah untuk menilai tingkat karakteristik perusahaan. Yang kedua, untuk menilai tingkat kesiapan industri 4.0 bagi perusahaan manufaktur otomotif dan untuk menilai hubungan antara industri 4.0 dengan kinerja kualitas. Selanjutnya, tujuan dan batasan penulisan jurnal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kesiapan industri manufaktur dengan fokus pada perusahaan manufaktur DRB Hikom Otomotif. Proyek ini telah memilih survei berdasarkan kuesioner. Responden telah dipilih dengan cermat dari populasi dengan bantuan para ahli yang terpengaruh. Studi ini terbatas pada manufaktur otomotif. Temuan dan kontribusi penelitian hanya akan direpresentasikan di perusahaan manufaktur otomotif DRB Hikom. Teori dasar tentang industri 4.0. Industri 4.0 didefinisikan sebagai kepatuhan yang ada dalam jaringan penciptaan nilai yang ditingkatkan dengan peran sistem produksi cyber physical atau CPPS. Kata industri 4.0 awalnya dipresentasikan di Hanover Fair pada presentasi bertajuk Industry 4.0 in Action. Revolusi industri keempat telah ditekankan secara besar-besaran melalui pemanfaatan Cyber Physical System atau CPS dan Internet of Things and Service. Selanjutnya, teknologi terapan. Menurut Rengen, pergeseran ke industri 4.0 menjelaskan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan dan menggabungkan teknologi digital dan fisik yang dapat mengarah pada peningkatan operasinya dengan menjadi lebih produktif dan inovatif. Inovasi dalam industri manufaktur, terutama dalam teknologi terapan, telah memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih produktif dan kompetitif. ERP, menurut Barker, Enterprise Resource Planning dirancang untuk mengatasi kekurangan MRP2. Istilah perencanaan sumber daya manufaktur mengacu pada sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengelola sumber daya organisasi bisnis dengan cara yang terorganisir dengan baik, kreatif, dan menguntungkan. Oleh karena itu, sistem ERP sangat diharapkan dan dianggap sebagai kekuatan utama unit industri masa depan. Selanjutnya, CPS atau Cyber Physical System merupakan sistem komputerisasi yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan operasi dari pengalaman fisik dengan komputasi dan infrastruktur komunikasi. CPS biasanya disebut dengan sistem yang menggabungkan kemampuan komputasi dan aktuasi fisik. Pada jurnal ini, metode riset dan pengumpulan data. Dalam hal ini, metode riset yang digunakan
Poin yang pertama adalah mengukur dan mengevaluasi masalah hasil dalam jumlah konten digunakan survei kuantitatif. Poin yang kedua, kuesioner penelitian ini terdiri dari 3 bagian. Bagian A, B, C. Bagian A dalam kuesioner ini adalah highlights dari responden dan demografi responden, dan karakteristik perusahaan menggunakan analisis deskriptif. Bagian B dalam kuesioner ini menyoroti tingkat kesiapan industri 4.0, dan pada bagian C, kuesioner ini menyoroti kinerja kualitas. Selanjutnya, poin ketiga pada metode riset, analisis data menggunakan sebuah program statistik SPSS. Pengumpulan data, poin yang pertama, populasi yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari manajemen puncak di semua departemen. Manajemen puncak dan menengah telah dipilih dari semua departemen di manufaktur otomotif di RB Highcom. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah stratified random sampling. Pembahasan jurnal, yang pertama adalah demografis responden. Jadi dari total 100% atau total 96 responden, di sini paling banyak diikuti oleh perempuan dengan frekuensi sebanyak 54 orang dan persentase 56,3%. Diikuti oleh laki-laki sebanyak 42 orang dan persentase 43,8%. Selanjutnya, di tabel usia ini, responden banyak diikuti oleh peserta berusia 20-35 tahun dengan persentase 83,3%. Selanjutnya, untuk ras, responden terbanyak adalah dari ras Melayu dengan frekuensi 78% atau persentase 81,3%, dan paling rendahnya di sini dari ras Bumi Putra Sabah dengan frekuensi 2 orang atau persentasenya 2,1%. Pendidikan pada responden kali ini paling tingginya adalah dengan sarjana dengan frekuensi 52 orang atau persentase 54,2%. Selanjutnya, pada departemen, paling tingginya adalah pada Departemen Sumber Daya Manusia dengan frekuensi 18 orang atau persentase 18,8%. Selanjutnya, pembahasan variabel keandalan. Pada analisis deskriptif karakteristik perusahaan, pemeliharaan merupakan elemen yang memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 4,25, sedangkan pelatihan merupakan elemen dengan rata-rata terendah, yaitu 3,70. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan elemen merupakan elemen yang paling mendorong dalam kinerja kualitas. Selanjutnya, untuk analisis deskriptif untuk industri 4.0 adalah elemen Internet of Things atau IoT memiliki rata-rata tertinggi yaitu 4,05, sedangkan ERP merupakan elemen dengan rata-rata terendah yaitu 3,84. Hal ini menunjukkan bahwa elemen IoT merupakan elemen paling menggembirakan di industri 4.0. Selanjutnya, mengenai korelasi antara industri 4.0 dengan kinerja kualitas. Di sini bisa dilihat nilai koefisien korelasi Spearman RHO sebesar 0,822. Hal ini menegaskan bahwa terdapat korelasi positif antara industri 4.0 dengan kinerja kualitas. Karena hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengujian ini adalah 0,00 lebih kecil dari 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa industri 4.0 dan quality performance memiliki hubungan yang kuat. Kesimpulan dan saran jurnal. Yang pertama, kesimpulan dipusatkan pada 4 variabel kesiapan industri 4.0. Hasil dari jurnal tersebut menegaskan bahwa kesiapan industri 4.0 memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja kualitas. Penelitian ini memungkinkan perusahaan di RB Highcom Otomotif untuk menyadari dalam kesadaran dan kesiapan untuk industri 4.0 di perusahaan mereka.
Selain itu, manajemen puncak dan menengah di perusahaan otomotif DRB Hikom menghadapi masalah, yaitu beberapa di antaranya tidak mengerti tentang industri 4.0 karena sistemnya baru dimulai untuk siap diimplementasikan. Saran, harus ada beberapa tindakan korektif untuk mengalami masalah tersebut untuk mencapai kinerja yang berkualitas baik. Selanjutnya, materi perkuliahan yang sesuai dengan jurnal adalah modul pertemuan 12. Karena pada modul 12 mempelajari tentang pengertian industri 4.0, pilar teknologi industri 4.0, dan industri 4.0 readiness index atau sebuah acuan untuk menilai kesiapan sebuah industri menuju industri 4.0. Penutup dari saya, di era globalisasi, sebagian besar perusahaan manufaktur di seluruh dunia terus mencari cara untuk meningkatkan produktivitas. Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan. Untuk itu, perusahaan harus memanfaatkan teknologi baru dan berkembang untuk dapat mencapai tingkat efisiensi produksi dan konsumsi yang lebih tinggi dan ekspansi ke pasar baru. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.